Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari salah seorang pembaca tulisan yang terakhir saya publish di www.lenteranalar.com. Ya, saya tertarik untuk menjawab pertanyaan ini karena sepertinya ini banyak menggelayut di kepala orang-orang ateis gitu ya. Apa isi pertanyaannya? Jadi yang bersangkutan bertanya seperti ini. Bagi orang ateis, alam itu ada dengan dirinya sendiri. Sekonyong-konyong gitu loh. Nggak ada sebab di luar alam yang kita sebut sebagai Tuhan itu bagi mereka ya. Jadi bagi mereka alam itu ada dengan dirinya sendiri. Dia mengadakan dirinya sendiri. Lalu dia jawab begini. Saya tanya begini, lah emang ada sesuatu yang bisa mengadakan dirinya sendiri? Fakta kehidupan menunjukkan nggak ada sesuatu yang tadi yang nggak ada kemudian ada kemudian mengadakan dirinya sendiri. Ini barang yang saya pakai untuk saya gunakan. Gimana kalau sekarang ada orang mengatakan bahwa laptop yang Anda gunakan ini menyusun dan mengadakan dirinya sendiri? Masuk akal nggak itu? Saya kira orang awam pun tidak akan berpikir panjang untuk berkata tidak gitu ya. Nah, pertanyaan dia begini, loh Allah sendiri kan bisa mengadakan dirinya sendiri. Kenapa alam tidak? Kan gitu kira-kira pertanyaan dia. Sebenarnya bagi orang yang mengkaji dasar-dasar, saya katakan dasar-dasar ya, dasar-dasar teologi Islam atau ilmu kalam, pertanyaan ini sebetulnya eh, tidak terlalu sulit untuk dijawab. Gitu ya. Tapi saya kira itu menggelayut di kepala banyak orang ateis, karena mereka kan punya pandangan yang kira-kira mirip-mirip gitu ya. Ya sama lah kira-kira pada mereka Tuhan tuh nggak ada dan alam itu mengadakan dirinya sendiri. Dengan logika itu tadi loh. Kalau kita tanya mungkin nggak itu? Ya mungkin dong. Kan Tuhan sendiri bisa mengadakan dirinya sendiri. Kenapa alam tidak gitu ya? Nah, bagaimana kita menjawab keberatan semacam ini? Pertama, yang perlu kita tegaskan kepada yang bersangkutan, orang beriman itu tidak mengatakan Tuhan mengadakan dirinya sendiri. Itu yang perlu kita koreksi ya. Gak ada cerita orang beriman mengatakan Tuhan mengadakan dirinya sendiri. Perhatikan, kalau dikatakan mengadakan, itu artinya tadinya tidak ada, kemudian ada. Nih, di hadapan saya ada gelas. Kalau sekarang saya berkatakan mengadakan gelas, artinya saya menciptakan gelas. Tadinya gelas ini tidak ada, saya susun gitu ya, saya buat, kemudian gelas ini ada. Oke? Laptop ini tadinya tidak ada. Oke. Kemudian saya mengadakan. Coba Anda perhatikan dengan kata mengadakan. Mengadakan itu artinya menjadikan sesuatu itu berwujud setelah sebelumnya tidak gitu loh. Jadi sebelumnya nggak ada, kemudian diadakan, itu namanya mengadakan. Sementara orang beriman tidak ada satupun yang mengatakan Tuhan mengadakan dirinya sendiri. Karena mereka tidak pernah berkeyakinan Tuhan itu tadinya tidak ada, kemudian ada gitu loh. Paham nggak kira-kira sampai di situ? Nah itu yang pertama. Jadi nggak ada ya orang beriman mengatakan Tuhan mengadakan dirinya sendiri. Lantas kemudian Anda ingin mengatakan Tuhan sendiri bisa mengadakan dirinya sendiri. Hanya karena Tuhan bisa mengadakan dirinya sendiri. Pernyataan Tuhan mengadakan dirinya sendiri sudah keliru gitu loh. Dan memang orang beriman tidak ada yang mengimani itu. Lalu apa yang dikatakan mereka? Yang mereka katakan Tuhan itu ada dengan dirinya sendiri. Itu yang perlu kita pahami dengan baik. Ada dengan dirinya sendiri. Dia berwujud dengan dirinya sendiri, bukan mengadakan dirinya sendiri. Karena sebelumnya dia tidak ada apa? Karena kalau kita katakan mengadakan, itu artinya Tuhan tadinya tidak ada, kemudian mengadakan dirinya sendiri. Sementara kita tidak meyakini itu. Gitu ya. Dan memang akal sendiri sulit mengimani pandangan semacam itu. Kok bisa Tuhan tadinya tidak ada, kemudian ada? Berarti kalau gitu bukan Tuhan dong. Itu namanya makhluk gitu loh. Sesuatu yang, dan lagian tidak ada juga makhluk yang bisa mengadakan dirinya sendiri gitu loh. Betapa kacaunya pandangan itu gitu kan. Itu yang satu yang perlu saya koreksi. Yang kedua, yang dikata orang beriman, Tuhan itu ada dengan dirinya sendiri. Dan itulah yang mereka sebut dengan istilah wajibul wujud. Wujud yang niscaya, yang wajib. Maksudnya apa wujud yang wajib? Wujud yang tidak menerima ketiadaan. Malayakbalul adam dalam bahasa teologinya. Sesuatu yang tidak menerima ketiadaan. Atau sesuatu yang harus ada. Dia tidak dimungkinkan untuk tiada. Itu namanya wajib. Itu namanya niscaya. Necessary being gitu ya.
wajibul wujud, sesuatu yang dia harus ada. Nah, mungkin orang ateis akan bertanya, memang kenapa Tuhan harus ada? Kan gitu kira-kira pertanyaannya. Kenapa Tuhan itu nggak mustahil ada atau mungkin ada? Kenapa Tuhan itu harus ada? Nah, kalau kita mempelajari hazanah teologi Islam, Tuhan itu harus ada, wajibul wujud, niscaya ada. Dan kalau kita sepakat Tuhan niscaya ada, maka tidak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri, seperti dikatakan orang ateis tadi. Tuhan itu harus ada karena dia yang menjadi sebab utama di balik keterlahiran alam semesta, di balik silsilah sebab akibat yang ada di alam semesta ini. Nah, muncul pertanyaan lagi, memangnya kenapa harus ada sebab utama? Kenapa nggak ada regresi yang tidak berujung aja? A bergantung kepada B, B bergantung kepada C, C bergantung kepada D, D bergantung kepada E, dan seterusnya. Nggak ada Tuhan gitu. Terus saja begitu. Nah, lagi-lagi kalau Anda mempelajari dasar-dasar hukum akal gitu ya, yang sering dipaparkan dalam buku-buku ilmu kalam, itu mustahil terjadi. Wahai yang mulia, itu mustahil terjadi dalam kehidupan sehari-hari pun. Tidak ada yang namanya regresi tidak berujung. Semuanya berakhir. Gitu ya. Hatta para ilmuwan sekalipun mengatakan alam ini ada permulaannya. Gitu ya. Ada permulaan itu artinya tadinya tidak ada alam itu, kemudian dia ada gitu loh. Jadi tidak ada kemudian ada. Ini regresi yang tidak berujung itu. Nah, sekarang mungkin akan bertanya lagi, apa buktinya kalau regresi yang tidak berujung atau tasalsul bahasa ilmu kalam. Itu mustahil, buktinya apa? Oh, itu banyak sekali. Ada burhanut tatbiq. Kita akan bicarakan mungkin nanti kalau ada waktu ya, tentang argumen kemustahilan tasalsul. Saya sudah paparkan salah satu argumen di channel ini gitu ya. Anda bisa lihat di di episode diskusi tentang buku HYM, hal-hal yang seputar Tuhan. Saya lupa di episode keberapa. Saya sudah memaparkan. Dan pemaparan tentang kemustahilan tasalsul juga sudah saya sertakan di buku ilmu makulat. Itu ada. Anda silahkan baca. Tapi saya tahu itu argumen masih sederhana. Tapi kalau Anda kurang puas, insya Allah nanti akan kita bicarakan lagi. Intinya, menurut akal sehat, tidak ada silsilah sebab akibat yang tidak berujung. Itu mustahil. Itu mustahil. Nah, kalau itu terbukti mustahil, kalau Anda dengan saya sepakat regresi yang tidak berujung itu mustahil, berarti silsilah sebab akibat di alam semesta ini pasti harus memiliki akhir. Berakhir pada satu wujud yang dia ada dengan dirinya sendiri. Dia ada karena dirinya sendiri. Bukan ada karena sesuatu yang lain. Beda dengan kita. Saya ini ada karena adanya sesuatu yang lain. Gitu ya. Orang tua saya ada karena ada sesuatu yang lain. Meja ini ada karena adanya sesuatu yang lain. Semua yang ada di alam semesta ini ada dengan sesuatu yang lain. Ada karena adanya sesuatu yang lain. Sementara Tuhan yang menjadi sebab utama itu, yang mengakhiri regresi itu, dia ada karena dirinya sendiri. Karena kalau kita katakan Tuhan ada karena adanya sesuatu yang lain, secara otomatis dia tidak menjadi Tuhan lagi, tapi dia menjadi makhluk. Ya, status ontologisnya sama, menjadi makhluk, seperti makhluk. Sebagai sesuatu yang bergantung kepada yang lain gitu ya. Sementara akal kita sekali lagi memustahilkan adanya regresi atau silsilah sebab akibat yang tidak berujung itu. Di sisi lain, pandangan yang mengatakan alam mengadakan dirinya sendiri itu tidak memiliki basis yang kokoh dari pengalaman sehari-hari. Coba sekarang saya minta satu bukti saja. Ada tidak barang atau makhluk tertentu di alam semesta ini yang tadinya tidak ada, kemudian ada, dan dia mengadakan dirinya sendiri? Perhatikan, ada tidak sesuatu, batu, apa saja, ada air dan semacam, ada tidak sesuatu yang tadinya tidak ada? Coba kalau Anda pergi ke jalanan, ada motor, ya ada gerobak, ya ada manusia lalu lalang, ada tumbuhan, mungkin nggak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian dia ada, lalu dia mengadakan dirinya sendiri. Artinya dia menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Itu mungkin nggak secara akal? Itu mustahil, jelas mustahil. Nah, sekarang alam semesta, para ilmuwan hampir mayoritas bersepakat alam semesta itu ada permulaannya. Nah, kalau dikatakan ada permulaan, berarti alam semesta itu tadinya tidak ada. Ya, tidak ada, kemudian dia ada. Nah, sekarang dilihat nih, di hadapan saya ada meja. Meja ini tadinya nggak ada, kemudian ada. Logis nggak kalau ada orang bilang meja ini mengadakan dirinya sendiri, nggak ada yang buat, nggak ada sebab di luar dirinya? Mungkin orang akan mengatakan Anda harus gila. Kok bisa-bisanya gitu ya, makanan, minuman, alat seperti jarum saja kita yakini pembuatnya. Kenapa kita yakini pembuatnya?
Ya karena tadinya dia itu tidak ada, kemudian ada, berarti ada sebabnya menurut akal sehat. Itulah hukum kausalitas gitu ya, yang mengatakan bahwa setiap akibat pasti bergantung pada sebab. Nah, sekarang kalau Anda sepakat dengan saya, dengan kita semua, alam itu tadinya tidak ada, kemudian ada, dan karena itu dia ada permulaan, ya berarti berdasarkan asas hukum kausalitas, dia juga ada sebabnya. Dan itulah yang kita yakini sebagai Tuhan. Dan sampai sini saya sering mengatakan juga bahwa pandangan kaum beriman jauh lebih masuk akal, jauh lebih rasional ketimbang pandangan orang ateis yang tidak jelas dasarnya itu. Mengatakan Tuhan mungkin apa, alam semesta mungkin mengadakan dirinya sendiri karena Tuhan sendiri mungkin, loh Anda sampai di situ saya sudah keliru, mempersamakan dua wujud yang apa namanya status ontologisnya berbeda, yang satu niscaya ada, yang satu mungkin ada. Sementara kalau kita belajar tentang kaidah hukum-hukum akal, ada sesuatu yang namanya wajib, ada yang namanya mungkin, ada yang namanya mustahil. Dan itu sangat senafas dengan akal sehat. Memang akal kita akan mengatakan begitu. Sesuatu itu kalau dinisbatkan kepada keadaan dan ketiadaan, kemungkinannya cuma tiga. Ima sesuatu itu ada karena dirinya sendiri dan dia tidak bergantung kepada yang lain, atau sesuatu itu mungkin ada, mungkin tiada, dan kalau dia ada pasti dia bergantung kepada yang lain seperti alam semesta ini, atau sesuatu itu mustahil ada, artinya dia tidak dimungkinkan untuk ada, dia pasti tiada. Seperti berkumpulnya dua hal yang kontradiktif gitu ya, hidup dan mati. Memang ada cerita orang hidup tapi juga mati. Itu mustahil. Mustahil artinya apa? Akal kita tidak bisa membayangkan keberadaannya sampai kapanpun. Gitu ya. Itu namanya mustahil. Saya katakan meja ini ada di dalam kamar, juga ada di dalam kelas misalnya. Di saat yang bersamaan. Mungkin atau mustahil. Itu jelas mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak pernah ada. Tidak, pengalaman manusia sehari-hari tidak akan pernah menyaksikan itu. Gitu ya. Itu namanya mustahil. Ada mustahil, ada mungkin, ada wajib. Nah, kalau Anda bertanya lagi, kenapa harus ada yang wajib? Kenapa harus ada yang niscaya? Itu tadi jawabannya. Karena akal kita tidak bisa membayangkan adanya silsilah sebab akibat yang tidak berujung. Dan yang menjadi sebab utama itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sepakat bahwa wujud Allah itu adalah wujud yang niscaya, maka kita tidak bisa mempersamakan dia dengan wujud alam semesta yang bersifat mungkin itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.